Maka poin yang paling berat itu yang kedua, an yanha 'anil munkar. Ini Pak poin yang paling berat. Apa katanya? Mengajak, menahan orang atau melarang orang lain, diri kita sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran. Mencegah itu sulit, Pak. Mencegah itu sulit. Karena itulah antara al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar ini posisi pahalanya pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang an-nahyu 'anil munkar ini sedikit sekali yang berbuat, tapi al-amru bil ma'ruf banyak sekali yang bisa buat. Sampai dikatakan sama Nabi dalam hadisnya, kelak di akhir zaman, kata Nabi, banyak orang bisa berbuat al-amru bil ma'ruf, sedikit yang bisa an-nahyu 'anil munkar. Kita ambil contoh. Ini contoh nyata, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini berkenaan dengan apa yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan keadaan umat muslim hari ini, memang apa yang kita rasakan semua sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya melalui, kalau bahasa lain, ramalan. Kalau bahasa kasarnya itu ramalan, tapi prediksi Nabi. Kalau bahasa halusnya prediksi. Bagaimana Nabi memprediksi keadaan kita hari ini, kekacauan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran yang akan kita coba bahas bersama, karena ini poin penting dalam pembahasan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita coba, judul kita malam hari ini Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar li taqwimil mujtama. Membentuk karakter, membentuk satu perkumpulan, membentuk satu kelompok masyarakat dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita garis bawahi. Al-amru bil ma'ruf artinya adalah mengajak kepada kebaikan. Sementara an-nahyu 'anil munkar menahan diri untuk tidak melakukan kemungkaran. Kata para ulama, ada dua makna dari kalimat yang sederhana an-nahyu 'anil munkar ini. Tapi nanti kita coba lihat dalam makna tafsir tersebut. Malam hari ini saya mengangkat satu judul ini dari kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi, guru daripada Ustadz Fajriansah. Jadi para ulama-ulama yang lulusan Mesir mesti kenal dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Menuliskan kitab judulnya Adabul Islamiyah, Al-Adab Al-Islamiyah fil Qur'anil Karim. Satu di antara poinnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fi taqwimil mujtama. Dalam membangun karakter masyarakat yang baik butuh dua hal yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam pemahaman ini, itu sederhana pemahamannya. Yang pertama, tidak hanya al-amru bil ma'ruf, tapi juga ada an-nahyu 'anil munkar. Ini sebagian kalimat sudah pernah saya sampaikan di sini. Nah, yang poin pentingnya adalah membangun karakter mujtama, membangun karakter masyarakat, membangun kelompok yang kuat dengan sandarannya, yang kuat dengan keimanannya, yang kuat dengan pemahamannya tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekarang umat manusia sekarang kita akui jempol. Kenapa kita akui jempol? Al-amru bil ma'rufnya kuat, tapi an-nahyu 'anil munkarnya lemah selemah-lemahnya. Sampai-sampai FPI aja harus digusur karena nggak cocok, karena an-nahyu 'anil munkar. Jadi maunya al-amru bil ma'ruf aja, wan nahyu 'anil munkarnya belakangan gitu. Nggak bisa, Pak. Ternyata poin ini bersamaan yang harus dipegang oleh umat muslim. Baik, kita bacakan ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatui, mesti dapat hafal semua, Pak ya. Wal takum minkum ummatui yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar. Kita preteli satu-satu. Preteli itu kita coba bedah satu-satu. Wal takum minkum ummatun. Kita bahas dulu dari kalimat ummatun. Kalimat ummatun ini tutlak ala marratin. Dia kalau dalam bahasa Arab ismul marrah, satu kali saja, ummatun. Tapi makna ummatun di sini banyak. Meskipun satu secara eksplisit sendiri, tetapi secara makna dia banyak. Tidak mungkin umat itu satu orang. Mesti umat itu semua. Tapi yang dimaksud adalah semua kelompok yang tergolong dalam satu masa tersebut. Maka disebut dengan ummatun wahidatun. Jadi umat itu apa? Semua golongan. Kita semua ini disebut dengan ummatun wahidatun. Umatnya siapa kita nih? Umatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Ada enggak umat Ibrahim di sini? Bagian umat Ibrahim, umatnya Adam gitu. Makanya ada bapak-bapak kemarin, dia bilang ketika umroh itu dia bilang begini, Ustadz itu siapa? Itu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi. Langsung ngamuk dia. Emang dia aja yang cucu Nabi? Emang kami enggak cucu Nabi? Kata dia gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ini cucu Nabi apa tidak? Cucu Nabi apa tidak? Tapi kan nggak tahu Nabi siapa kan? Nabi Adam kah? Nabi Yusuf kah atau apa? Benar juga Pak, secara logika benar. Jangan mentang-mentang cucu Nabi Muhammad aja, kami juga Nabi. Bisa jadi kami cucu Nabi Adam, bisa jadi kami cucu. Marah dia Pak, karena memang waktu itu ada yang umroh bareng kami, ada seorang Habib. Jadi dia anggap ada sedikit perbedaan. Tapi kembali kepada poin kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ummatun wahidah. Nah kata para ulama, yuradu biha al-milla aidid. Ketika kalimat ummatun dalam pemahaman yang dimaksud ayat tersebut adalah kelompok yang seharusnya ada di tengah umat muslim. Pertanyaannya, kelompok yang seperti apa? Tad'una ilal khair. Kita ulangi, tad'una ilal khair. Apa artinya tad'una ilal khair? Yang mengajak kepada kebaikan. Saya ulangi sekali lagi, mengajak kepada kebaikan. Tad'una ummatun yad'una ilal khair, masyarakat yang mengajak kepada kebaikan. Contoh, yuk kita ke masjid, saling mengajak antara satu dengan yang lain. Maka kata para ulama, didahului kalimat tersebut, ulama tafsir mengatakan didahului dengan kalimat wal takum, wal takun, wal takun minkum, agar kalian menjadi, ini bahasanya, agar kalian menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Kira-kira dari pemahaman yang simpel ini, agar kalian menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Kira-kira siapa yang punya tanggung jawab? Siapa yang mengajak kepada kebaikan tersebut? Kalian di situ siapa? Saya, Ustadz Fajri, Ustadz Misran, atau Ustadz yang lain? Semuanya. Pertanyaannya muncul, apakah orang yang mengajak kepada kebaikan itu harus baik dulu atau tidak? Oke, kita lihat. Entar, tenang. Kita lihat dulu. Wasa'atun an ta'ti li insanin wa naqulu lahu liyakum minka suja'un fama ma'na dzalika. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, ketika ada kalimat mengatakan kepada kalian wal yakum minka suja'an, agar kalian menjadi orang yang pemberani. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk menjadi pemberani. Artinya sebelum kita mengajak orang berbuat baik, kita harus baik dulu. Kalau kita ingin mengajak orang atau menahan orang untuk tidak melakukan kemungkaran, kita harus menahan diri dari kemungkaran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kata Al-Quran, kata Syekh Mutawalli Syarawi, umat yang paling mencukupi mutakalimah sifat-sifat kebaikan ini sebenarnya ada pada Ibrahim alaihissalam. Umatnya Ibrahim. Nah sekarang ini harus diturunkan kepada siapa? Kepada kita semua.
kepada kita semua. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah Nabi menyatukan semua umat dalam piagam Madinah. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar harus baik dulu sebelum menyatukan orang itu? Apakah Umar harus baik dulu sebelum mengajak orang berbuat baik? Apakah Utsman harus berbuat baik dulu sebelum dia mengajak orang kepada kebaikan? Apakah Utsman harus meninggalkan kemungkaran dulu sebelum dia mengajak orang meninggalkan kemungkaran? Apakah? Betul apa tidak? Jadi wajib, Pak. Fal wajib alaikum, kata para ulama, fal wajib alaikum an tatrukul munkara qabla an yadwal insana ilal munkar. Ilal ma'ruf atau ila tarkil munkar. Kalian harus meninggalkan kemungkaran sebelum mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran itu sendiri. Sekarang kita lihat, apa hukum mengajak orang kepada kebaikan? Wa mal hukmu ad-da'wah ilal khair? Wa mal hukmu ad-da'wah lin-nasi ilal khair? Apa hukum mengajak manusia kepada kebaikan? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, merujuk kepada makna tersebut wajib. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, jawabnya harus jujur. Bapak Ibu sudah mengajak orang kepada kebaikan atau belum? Kok tadi semangat hilang suaranya? Bapak Ibu sudah ngajak orang kepada kebaikan belum? Ada yang ngajak sholat tadi? Ada yang ngajak sedekah? Ada yang ngajak puasa? Oh, sempurna. Cuma ada di jamaah musola hidayah saja. Musola apa? Hidayah, benar. InsyaAllah al-hidayah. Tapi pertanyaannya adalah, itu baru pada aspek khairnya, ma'rufnya. Ntar masih ada aspek yang lain. Dan 2 poin itu kata beliau. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, wal takum minkum ummatun yad'una khilal khair. Sebelum kalian mengajak orang kepada kebaikan, Anda harus lebih baik dulu. Kenapa demikian? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Khawatir Anda terjebak dalam pemahaman Anda mengajak orang berbuat kebaikan sementara Anda tidak melakukan kebaikan. Anda mencegah orang kepada kemungkaran. Bro, jangan minum khamar. Ente minum khamar, meskipun tidak khamar tapi tua. Ente ngelarang orang main riba, tapi ente pakai riba. Ente melarang orang berbuat zalim, tapi ente mohon maaf ngambil hak orang. Tidak ada yang korupsi, tapi dia korupsi. Sama, Pak. Ini pernah kejadian. Ada salah seorang ambasador koruptor, ambasador korupsi. Rupanya dia pula yang korupsi. Dia ambasador Pak, maksudnya ambasador itu menjadi orang yang menyampaikan syiar, fotonya dipajang, tidak boleh korupsi, jangan ada korupsi. Rupanya dia tersandung korupsi. Masih ingat kasus itu? Masih ingat Bapak Ibu siapa orangnya? Tidak usah disebutkan, kalau sebut bahaya tuh. Nah, baik. Antakunu jami'an ummatun tad'u ilal khair. Kalimat ummatun tadi, semua umat manusia ini, orang-orang baik ini harus mengajak orang lain kepada kebaikan. Bapak Ibu tahu apa esensi makna tersebut? Esensinya begini, kalau cuma satu orang yang mengajak kepada kebaikan, berarti yang baik cuma satu orang. Kalau cuma yang mengajak kebaikan itu cuma satu orang, berarti yang baik itu cuma. Karena sesungguhnya esensi kebaikan itu adalah mengajak kepada kebaikan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia bisa dikatakan baik kalau dia ngajak orang berbuat baik. Kalau dia tak berani ngajak orang berbuat baik, dia belum baik. Ada ndak orang yang baiknya personal aja, Pak Ustaz? Kalau dia tidak perhatian kepada orang, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu tidak baik dia. Makanya pemahamannya begitu. Jadi tidak bisa dikatakan baik kalau tidak mengajak kepada kebaikan. Nah, ini poin pentingnya di situ dan beratnya di situ. Sehingga kemudian kata wa ba'dul ulama yara anna hadzal qaul, sebagian para ulama melihat maknanya adalah antakunu minkum jama'atun ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalian semua umat-umat yang mengajak kepada kebaikan, 2 hal. Kebaikan itu 2 hal. Satu, al-amru bil ma'ruf, yang kedua an-nahyu 'anil munkar. Apa maksud al-amru bil ma'ruf? Anda memerintahkan orang untuk melakukan
Al-amru bil ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Apa perbuatan yang ma'ruf itu? Akhlakul karimah. Sekarang Bapak Ibu mesti sudah banyak membahas tentang akhlak-akhlak. Dari hadis Nabi, dari contoh Nabi, dari sirah nabawiyah, mesti banyak Pak. Dan kita ambil daripada cerita para sahabat akhlakul karimah. Nabi sidik, amanah, tabligh fatanah. Nabi orangnya jujur, Nabi lemah lembut, latif fil kalam. Pertanyaannya, apakah kita sudah selembut Nabi? Kan belum. Apa kita sudah sejujur Nabi? Belum. Pertanyaannya adalah yang dicari Allah itu prosesnya atau hasilnya? Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini menggunakan kalimatnya fi'lun mudhari'un. Artinya selalu berproses untuk menjadi lebih. Kalau kalimat itu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, kalimat madid, kunta khaira, engkau telah menjadi orang baik, mesti ada kemungkinan berpotensi dia untuk tidak. Berarti dulu nggak baik dia, atau dulu dia baik sekarang tidak. Maka digunakan kalimat untuk mengajak terus. Jangan pernah berhenti mengajak orang berbuat baik, terkhusus bagi dirimu sendiri. Jangan pernah berhenti menjadi manusia yang melakukan kebaikan. Itu kata para ulama. Maka kata para ulama lagi, balil wajib kata Syekh Mutawalli Syari, balil wajib an takunu ummatun al-muslimina kulluha. Wajib bagi setiap umat manusia, semua umat, amiratun bil ma'ruf, memerintahkan setiap orang untuk melakukan kebaikan, wa nahiyatun anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Faman ya'rifu hukman minal ahkam alaihi an ya'mur bih. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama dan paham dia hukum agama, wajib mengajak orang berbuat baik. Al-amru, memerintahkan orang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Pertanyaan muncul kepada kita, seberapa kuat dan seberapa sering kita mengajak orang kepada kebaikan? Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan, adalah satu perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Pertanyaannya adalah muncul, apakah pantas aku mengajak orang kepada kebaikan sementara aku tidak baik? Betul apa tak betul? Baik, kita kulas Pak, kita kulas. Wala naqulu bidzalik, jangan sampai kita mengatakan demikian. Kalau kita mengatakan aku tak pantas Ustaz mengajak dia kepada ke masjid, sementara aku jarak kadang masjid kadang tidak. Ini kita kembalikan Pak. Kalau semua orang berfikir demikian, maka tidak ada yang mengajak orang ke masjid. Kalau semua orang di antara kita ini, aku tak pantas ngajak dia sedekah Pak Ustaz, karena aku sendiri kadang sedekah kadang tidak. Masih mending kadang sedekah kadang tidak daripada tidak sedekah sama sekali. Bisa dipahami Pak ya? Sekarang saya tanya lagi, apa hukum menasehati orang? Hukum menasehati orang, al-amru bil ma'ruf, bagian daripada kebaikan. Kembali lagi kepada kita Pak, seberapa sering kita menasihati orang? Aku tak pantas menasihati orang Pak Ustaz, karena aku sendiri tak baik. Kalau ini yang kita sebut Bapak Ibu, mohon maaf, sampai kapan kita akan menasihati orang? Tidak Pak, tidak pernah Pak. Faman ya'rifuddin, barang siapa yang mengetahui agama, wajib bagi dia menasihati orang. Bapak Ibu, sudah berapa tahun ada kajian di musola ini? Bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah, apakah pantas Bapak Ibu memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan? Jangan ukur pantas tidak pantasnya Pak. Faman ya'rifuddin walam yunassih ghairahu. Orang yang sudah belajar agama tapi tidak menasihati orang yang salah dalam beragama, maka hukumnya dosa. Khawatir tak kita sekarang? Maka Bapak Ibu mohon maaf, kenapa kemungkaran, kemaksiatan merajalela? Karena kita semua
dan mengatakan kami belum pantas menasehati. Itulah dampaknya. Akhirnya mohon maaf, kemaksiatan merajalela, zina oke, riba jalan, minuman khamar terus berlanjut, koruptor apa tak lagi, suap makin merajalela. Sekarang bersiaplah untuk menerima kenyataan atau fakta daripada dunia. Kita bersiap, harus bersiap menghadapi kenyataan. Karena siapa pelakunya? Kita. Karena kita pelaku orang yang tidak berani memberikan nasihat kepada pelaku kemaksiatan. Sehingga Nabi bilang dalam hadisnya, kelak di akhir zaman semua orang akan diam dengan melihat kemungkaran. Kenapa mereka diam? Karena mereka mengatakan, kalau kami mengatakan kepada mereka, menasihati mereka, kalau kami mengatakan kepada mereka tinggalkan kemungkaran, mereka akan mengatakan kepada kami, siapa anda? Ulama mengatakan demikian. Prediksi itu terjadi. Sehingga hari ini rasa kita untuk menasihati orang sangat rendah sekali. Kita orang-orang yang acuh terhadap saudara, sehingga tak salah. Padahal Bapak Ibu, Nabi bilang begini dalam hadisnya, ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Liman? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Agama itu nasihat bagi siapa? Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para a'immatul mursalin, pemimpin-pemimpin umat, para imam-imam, para alim saleh, wa ammatuhum, dan buat kalian semua. Sehingga tidak ada alasan bagi kita yang mengerti, sekalipun kita yang mengerti cuma satu. Misal, Bapak Ibu tahu bahwa hukum berzakat itu wajib, cuma itu yang Bapak Ibu tahu. Sementara Bapak Ibu lihat wajah saya dan saya tak bayar zakat, dan Bapak Ibu tidak datangin saya dan tak nasihati saya. Salah. Salah. Berarti kami harus menasihati para pejabat dong Pak Ustadz yang menyeleweng. Iya, memang harus begitu. Yang punya kedekatan itu baik. Contoh, misal saya dekat dengan salah satu anggota dewan dan saya tahu perbuatan anggota dewan ini salah, ya wajib bagi saya untuk mengingatkan. Jangan mohon maaf karena sudah dikasih mobil tak berani ngomong. Itu masalah. Yang kita khawatirkan muncul orang memuji-muji yang salah. Kalian tidak perlu, udah nggak usah takut. Anda pejabat yang dicaci maki oleh masyarakat karena berbuat maksiat, karena korupsi, karena ini, nggak usah takut. Karena kalian punya dekingan orang pusat. Besok datang mobil Pak, mobil listrik. Kita bukan menasehati pelaku maksiat, tapi justru mohon maaf, kita mengambil keuntungan dengan memuji. Datang mobil listrik, coba kita sesekali nak, kita puji, datang tak ke rumah kita mobil listrik ya. Awak takutnya datang ambulan. Kalau ambulan tak apa-apa Bu, datang bisa kita pakai untuk masyarakat, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini mirisnya keadaan kita sekarang. Orang yang mengerti agama tidak mau memberikan nasihat kepada pelaku kemaksiatan, sehingga mohon maaf mereka nyaman dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nyaman di sini Bapak Ibu, mohon maaf ya, nyaman di sini karena tidak ada orang yang menyinggung, tidak ada orang yang menasehati, tidak ada orang yang memberikan peringatan. Akhirnya diamnya kita mengaminkan perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah poin daripada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Ini baru koma, belum titik. Sekarang kita lihat, wa hunaka minal ulama man qala innal ladzi ya'til munkar lahu hukmun akhar aidan wa huwa an yanha ghairahu 'anil munkar. Ai annal insan al-mu'min matalibun bi amrain. Dalam persoalan kemungkaran manusia dituntut dua hal. Dalam urusan kemungkaran manusia dituntut dua hal, kata para ulama. Al-awwal alla yasna'il munkar. Yang pertama, jangan membuat kemungkaran. Oke Pak ya?
Maka kata Allah dalam Al-Quran begini, kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah dilakukan perbaikan. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan kerusakan itu? Manusia. Manusia yang seperti apa? Tabi'un li hawahu, yang menurutkan hawa nafsu dia, yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Cuma itu doang, Pak. Sekarang saya tanya, binatang itu melakukan kerusakan apa tidak? Binatang melakukan kerusakan apa tidak? Kita ambil contoh kucing di rumah itu. Kadang kalau bapak ibu taruh aja maka ikan di atas meja itu, tak usah ditutup pakai tudung saji, hilang tak lauk itu? Hilang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kayak tadi pagi, Pak, ada ibu-ibu mencaci maki kucing. Setan kucing nih, kata dia. Terkencing dia di atas hondawa, kata dia. Gitu, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, kita mengumpat kucing itu apa gunanya? Ada ndak akal kucing tuh? Yang mohon maaf, jangan tersinggung ya. Yang astagfirullahaladzim. Kalau kita mengumpat, mencaci maki kucing, yang jahil itu siapa? Ya kita. Kenapa? Karena kucingnya memang tak punya otak, Pak. Sejak kapan kucing punya akal? Artinya mohon maaf, kalau ada manusia diberikan akal justru melakukan kerusakan, apa bedanya dengan kucing? Tidak ada, Pak. Justru dia lebih berbahaya daripada kucing. Kucing tak ada akalnya. Sampai kiamat pun tidak akan Allah kasih akal kucing untuk berfikir. Tapi manusia dikasih akal untuk berfikir. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran, balhum adal. Tapi mereka lebih berbahaya daripada binatang. Kenapa? Ada 2 hal, Pak. 1, akalnya tidak digunakan. 2, hawa nafsunya diperturutkan. Jadi, Pak, lebih berbahaya daripada binatang. Binatang berbuat karena tidak punya otak. Manusia berbuat, mohon maaf, turutan hawa nafsu yang kemudian merendahkan akal dan iman. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Sekarang kita lihat. Yang pertama kata para ulama yang dituntut dari kita umat itu, 1, alla yasna'il munkar, jangan melakukan kemungkaran. Makanya saya tanya, siapa orang yang melakukan kemungkaran itu? Yang memperturutkan hawa nafsu. Orang yang dendam, orang yang sakit hati, orang yang tidak puas, orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang hasad, orang yang hasut sama, orang yang suka gibah sama tuh. Kan poinnya sama semua. Dorongan hawa nafsu. Artinya kita dilarang melakukan kemungkaran. Kalau kita berbicara sekarang begini, mengapa ada orang membunuh? Apakah kita langsung main hakim aja? Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang membunuh, dia cari tahu dulu, Pak, mengapa dia membunuh. Sama halnya ketika ada maling. Pada masa Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ada orang yang maling. Ketika maling ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa ente maling? Kata dia, kami maling. Khalifah, aku maling ini karena mohon maaf kalau tak maling kami tak makan, anak kami mati. Dijawab sama Umar bin Khattab, siapa yang kau maling? Diambil hartanya, dibagi kepada orang tadi, Pak. Tak disalahkan sama Umar bin Khattab. Kenapa? Umat manusia yang berada di sekeliling maling nih tak peduli sama si maling ini, Pak. Padahal maling ini orang miskin, tak mampu, sekelilingnya tidak peduli. Justru ketika dia maling tidak disalahkan oleh Umar bin Khattab. Mohon maaf, yang tidak disalahkan bukan perbuatannya. Perbuatan maling tetap salah, tapi dia tidak dihukum. Kenapa tidak dihukum? Banyak umat manusia yang tidak, mohon maaf, umat manusia yang berada di sekitar dia mampu tapi tak perhatian, Pak. 1. Jadi wajar tak kalau ada yang mengatakan kemungkaran itu bisa terjadi karena kerakusan. Ada orang maling. Bapak Ibu masih ingat sejarahnya Wali Songo Sunan Kalijaga yang dirampoknya siapa? Si Pitung yang dirampok siapa? Ini cerita si Pitung ini masyhur nih, Pak. Cerita si Pitung ini masyhur, tidak hanya di Indonesia.
Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang datang dari Turki. Beliau mengamati tentang persoalan Jakarta, tentang adat istiadat. Mereka bercerita tentang si Pitung. Kita anggap itu cerita rakyat, tapi mengapa mereka tahu? Kenapa? Robin Hood lah istilah kata. Memaling, tapi yang dimaling adalah, sekarang saya tanya, maling salah nggak? Dosa nggak? Dosa Pak. Pertanyaannya adalah ketika hasil maling itu apa kata si Pitung? Kita maling bukan untuk kita. Pokoknya jangan coba mengambil sepeser pun dari hasil kita maling. Kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Gimana hukumnya itu? Boleh maling tapi untuk kebaikan. Gimana? Sama istilahnya boleh berbohong tapi untuk kebaikan. Sekarang saya tanya, mesti mohon maaf, kalau seandainya majelis ulama waktu itu ada, bagaimana menghukumi si Pitung? Bagaimana menghukumi Sunan Kalijaga? Coba Pak. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan salah seorang KNKS. Saya tidak tahu kepanjangan, saya lupa. KNKS ini di bawah kementerian itu kalau tidak salah saya. S-nya syariah. Jadi apa kata beliau? Ridwan, ente tahu enggak BSI gitu. Ya tersebut namanya, sorry ya, Bank Syariah Indonesia kata dia. Kata beliau, ya saya tahu lah namanya itu perbankan syariah, murni syariah enggak kata dia. Saya ditantang begitu Pak. Awak sebagai orang ekonomi Islam mesti jawabannya syariah lah. Ntar dulu bro kata dia. Coba lihat di belakangnya siapa pemainnya semua. Yang dia maksud bukan persoalan ribanya Pak, tapi yang dia maksud siapa manusia terbesar di belakangnya kata dia. Bank-bank yang lain siapa manusia di belakangnya kata dia. Semua melakukan kezaliman. Pertanyaannya apakah kita diam dengan kezaliman itu kata dia. Saya bilang iya juga ya. Kita berpikir nih Pak, permainan dunia yang sengsara rakyat, tapi mereka bermain di atas Pak. Dunia Pak, bukan Indonesia, dunia. Ternyata ada kekuatan besar yang sangat besar sekali. Di balik semua progres program-program yang ada di muka bumi ini, ada satu pemain tunggalnya Pak, Yahudi. Saya pernah cerita di sini Pak ya. Bapak Ibu buka di dalam, ada video sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, American Dream. Cari cerita video itu, tonton Pak, nggak panjang Pak. Semua berawal dari situ. Kerusakan di muka bumi ini berawal dari situ. Kemungkaran di muka bumi ini berawal dari situ. Pertanyaan kita adalah, ternyata terstruktur kemungkaran itu mereka buat dan dipegang satu kelompok. Dipegang satu kelompok. Artinya Pak, kita hari ini kemungkaran yang kita lawan bukan kemungkaran perkampungan, bukan perkampungan provinsi, bukan, global Pak, internasional. Makanya istilah guru saya, riba yang kita tampung sekarang nih bukan riba biasa, riba internasional, namanya riba global. Ini istilah tadi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bank syariah itu tidak 100% syariah, tapi Bapak Ibu, saya lurusin dulu sebelum Bapak Ibu salah paham. Sekalipun tidak 100% syariah, sekarang saya tanya, apa hukumnya proses menuju syariah? Lebih baik mana, berproses menuju syariah atau tidak syariah sama sekali? Ada yang mengatakan begini, umat muslim, lebih baik kami ke konvensional sekalian daripada pura-pura syariah gitu deh. Sekarang apa gunanya Majelis Ulama Indonesia kalau kita tak percaya dalam proses mereka? Yang salah itu salah. Dalam bank syariah, kalau ada yang mengatakan tidak 100% syariah, satu sisi bisa kita benarkan, satu sisi kita salahkan. Orang yang proses berhijrah menuju kebaikan, itu mesti ada prosesnya Pak, yang harus diapresiasi. Pertanyaannya, kalau kita tidak syariah sama sekali, dari 100 itu, kalau kita cuma syariahnya 80%, lebih baik daripada tidak sama sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di situ perkataan saya bilang sampai, setidaknya kita sedang berproses melawan kemungkaran itu melalui permainan tersebut. Ini kemungkaran Pak. Kalau dulu Pak, kami mohon maaf di Yogyakarta memang ini pekerjaan kami. Keliling saya Pak, dari satu kampus ke kampus, ekonom Rabbani, kami keliling Pak, satu kampus ke kampus, hanya untuk mengatakan pemikiran ini loh, perang pemikiran kita sekarang dalam bidang ekonomi, kita sekarang sedang digini. Semua kita kasih tahu Pak, mahasiswa kita kasih tahu.
biar mereka berpikir. Coba Bapak Ibu bayangkan, pedagang kaki lima sekarang hidup apa mati? Pedagang kaki lima sekarang hidup atau mati? Ngos-ngosan Pak, empot-empotan. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Yang besar Pak, justru mohon maaf diberikan ampunan pajak. Yang tersiksa yang kecil-kecil ini tetap diminta pajak. Sudah memohon tolong begitu pun tidak dikasih keringanan. Inilah permainan global yang kita maksud. Ini kemungkaran yang jelas dan nyata yang berada di tengah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mereka yang melakukan kemungkaran dan kerusakan ini siapa? Manusia kah? Manusia. Muslimkah? Kafir. Pertanyaannya, adakah muslim yang mengambil kesempatan di balik kehancuran itu? Ada. Siapa mereka? Munafik. Orang muslim yang memanfaatkan ketersiksaan umat muslim dari kemungkaran tersebut. Mereka ikut andil dalam urusan kemungkaran yang disebut oleh para ulama alla yasna'il munkar. Seharusnya dia tak melakukan kemungkaran itu. Yang kedua kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, ayyanha 'anil munkar. Satu, kita dituntut tidak boleh melakukan kemungkaran dan kerusakan. Yang kedua, kita dituntut Pak, dituntut untuk mencegah kemungkaran. Saya yakin yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Mungkin kita bisa meninggalkan kemungkaran. Kira-kira meninggalkan kemungkaran, contoh meninggalkan judi bisa nggak? Nggak ada pemain judi di sini Ustaz. Berarti kami berhasil meninggalkan. Pertanyaannya yang kedua, bisa nggak mencegah pemain orang-orang yang main batu domino itu? Di depan mata orang main batu domino, kami nggak judi tapi cuma jongkok aja. Ya sama aja Pak. Kami tidak judi Ustaz, cuma 100 rupiah aja. Bisa nggak kita katakan haram? Datang Bapak Ibu situ, judi haram. Kira-kira ngapain tuh? Berkelahi atau tidak tuh? Berkelahi kan? Tapi kan ada yang disebut dengan strategi dakwah. Ini yang harus dipahami oleh semua umat, bukan hanya kami, tapi Bapak Ibu juga. Kadang-kadang lewat lisan Bapak Ibu mereka lebih tersentuh ketimbang lewat lisannya Ustadz. Lisan Ustadz itu pedih Pak, kami tak bisa terima. Tiba-tiba datang jemaah tabligh, 1 kali ditempeleng, 2 kali ditinjak, yang 4, pokok sampai habis mukanya kena ijak aja. Yang kesekian kali dia kata ayo kita ke masjid, tapi besok jangan datang ke rumah kami lagi, jangan datang ke sini lagi. Sekali dia datang masuk ke masjid, besoknya nggak mau keluar dari masjid. Ada orang lebih tersentuh dengan cara begitu. Disinilah Pak kenapa model dakwah itu penting. Ada orang yang bisa tersentuh melalui mohon maaf ketegasan, ada orang bisa tersentuh dengan kelembutan. Artinya kita harus berbagi. Bisa jadi ada orang dengan ketegasannya mental sama orang lain Pak, tapi ada orang dengan kelembutan sikapnya seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Orang buta Yahudi dan orang-orang Yahudi yang lain bisa takluk di hadapan Nabi hanya karena kelembutan Nabi. Bisa jadi Bapak Ibu lebih lembut daripada kami, dan bisa jadi Bapak Ibu lebih bisa diterima. Ustaz, suami saya ini Ustaz, pokoknya main judi aja Ustaz. Lah aku bilang Ustaz, jangan main judi bang, dosa tu bang, dosa tu bang. Nggak mempan Ustaz. Kata dia, aku lebih ngerti agama daripada kamu lagi. Kalau lebih ngerti nggak mungkin judi dia kan. Mesti itu Pak. Tapi kalimat ini selalu mereka sampaikan. Kenapa? Menganggap diri lebih paham agama. Kenapa? Ada yang disebut dengan merasa lebih daripada yang lain. Tapi kok judi dia? Sehingga mohon maaf, bisa jadi lewat lisan Pak RW atau Pak RT dia lebih tersentuh. Bro, anak istrimu jangan kau kasih makan yang haram. Ngomongnya lembut tapi tegas, nusuk ke dalam. Akhirnya apa? Iya juga ya Pak RT, tobat dia Pak. Bisa nggak? Bisa. Ada juga orang baru tobat setelah Allah kasih ujian, dihancurkan sama Allah semuanya. Aku tobat ya Allah dari riba, aku tobat ya Allah. Ada. Dan ada yang lebih parah lagi, setelah dikasih ujian dimatikan semua keluarganya, tinggal dia sendiri, baru dia tobat. Ada. Saya kasih contoh satu orang. Ada satu kawan saya, abang dia nih tatonya preman, pokok preman banget, terkenal lah di kampung itu, terkenal preman. Dinas adiknya tiga adiknya dalam pesantren semua.
Yang satu diantaranya pondok-pondok pesantren, itu pun tidak mampu menasihati. Dinasihatin nggak mempan Pak. Disayatan adik yang kedua nggak mempan Pak. Dinasihati dengan yang ketiga nggak mempan juga Pak. Wafat ibunya, hari ini ibunya wafat, besoknya dia pergi ke rumah tahfiz Pak. Hari ini ibunya wafat, menyesal dia, pergi dia ke rumah tahfiz, dia hafal Quran. Sekarang pemegang 7 sanad di tanah Jawa Pak. 7 sanad, hafal Quran 30 juz. Preman Pak. Artinya dari lisan siapa? Artinya Allah sentuh dia dengan cara yang lain. Tapi apakah lisan ustadz yang menyampaikan? Bukan Pak. Itu yang disebut dengan wal takum minkum. Anda sebelum mengajak orang kepada kebaikan, Anda perlu baik. Sehingga mohon maaf, Nabi baik dulu Pak, baru dia ngajak orang. Sehingga kita di dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sholat dulu baru ngajak anak sholat. Ini kita ngajak anak sholat nak, bapak aja ndak sholat, apa mau kami sholat? Memang bapak tahu berapa rakaat sholat subuh? Tahulah nak berapa Pak? 3 rakaat. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu boleh tertawa, tapi cerita ini fakta. Dan saya sampaikan ini cerita ini fakta. Saya tak pernah sampaikan tidak Pak. Bayangkan Pak, dengan PD-nya dia bilang sama anaknya sholat subuh 3 rakaat. Itu bapak Pak. Apa kata anaknya? Ayah, salah ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Tahulah aku lagi. Coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. Baik Pak. Nah, ini yang makanya saya bilang suami istri jangan berkelahi gara-gara perbedaan ya. Tapi kalau perbedaannya sholat subuh 2 rakaat 3 rakaat, berkelahi pun tak masalah tuh Pak. Kalau ada yang bilang sholat subuh 3 rakaat keras kepala dia Pak, suruh datang ke sini Pak. Kalau dia katakan wajib 3 rakaat, ini yang sesat kita nih Pak sekarang nih. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Maka poin yang paling berat itu yang kedua, an yanha 'anil munkar. Ini Pak poin yang paling berat. Apa katanya? Mengajak, mohon maaf, menahan orang atau melarang orang lain, diri kita sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran. Mencegah itu sulit Pak. Mencegah itu sulit. Karena itulah antara al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar ini posisi pahalanya pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang an-nahyu 'anil munkar ini sedikit sekali yang berbuat, tapi al-amru bil ma'ruf banyak sekali yang bisa buat. Sampai dikatakan sama Nabi dalam hadisnya, kelak di akhir zaman kata Nabi, banyak orang bisa berbuat al-amru bil ma'ruf, sedikit yang bisa an-nahyu 'anil munkar. Kita ambil contoh. Ini contoh nyata Pak. Menurut Bapak, yang saya sampaikan ini keras atau tidak? Keras atau tegas? Sekarang saya tanya, apa semua masjid mau? Apa masalah? Takut. Ada yang disebut dengan an-nahyu 'anil munkar, itu tak semua berani untuk menyampaikan secara vulgar. Padahal Pak, wajib bagi kita menyampaikan secara terang-terangan an-nahyu 'anil munkar. Kenapa demikian? Karena banyak sekali yang tidak tahu an-nahyu 'anil munkar itu, banyak yang enggak tahu. Dikira menyakiti orang itu biasa. Akhirnya banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Dikira riba itu tidak semuanya dosa, masih ada yang biasa. Dikira mencaci maki orang itu biasa. Dikira mengkafirkan orang itu biasa. Dikira menganggap orang lain, menganggap diri sendiri lebih baik itu biasa. Akhirnya terjadi apa? Itulah al-munkar di tengah kita. Kalau seandainya mereka semua main suap Ustaz, kita wajib main suap. Itu dalil siapa? Siapa yang buat dalil? Lawan kita sesama muslim Pak. Kira-kira ini kemungkaran yang tersembunyi atau kemungkaran yang harus kita lawan? Pemahaman seperti ini yang merusak. Sehingga mohon maaf kita Pak, mohon maaf, menganggap sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dihalalkan pada poin tertentu. Tidak. Allah tak pernah halalkan babi dalam kondisi terjepit, tidak. Ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah menghalalkan babi dalam kondisi terjepit. Orang yang memakan babi dalam keadaan terjepit bukan dihalalkan. Ingat kalimat ini, bukan dihalalkan, tapi dimaklumkan kondisinya. Dimaklumkan, bukan dihalalkan. Kalau dihalalkan berubah hukum. Apa mungkin Allah merubah hukum dari halal jadi haram?
dari haram jadi halal. Tidak mungkin, Pak. Yang harus kita pahami dengan akal kita. Artinya adalah Allah memberikan kita keluasan dalam kondisi terjepit, sehingga dalam kondisi itu Anda bisa melakukan sesuatu yang tadinya haram dimaklumkan untuk dilakukan. Itu pun terikat dengan kondisi. Ada yang bertanya sama saya begini, Ustaz, menurut Ustaz bagaimana, apa hukumnya para kontraktor itu main tender itu suap? Karena Ustaz, saya nih Ustaz, kalau tidak main tender, kalau tidak main suap, kami tak akan dapat tender itu, Ustaz. Gimana Bapak Ibu jawab? Halal atau haram? Tidak bisa pula kita jawab halal itu Pak, main aja tuh hak Bapak itu. Tidak bisa. Semua pemain itu bagaimana? Sekarang saya tanya sama beliau, Bapak, kalau Bapak tidak ikut main, Bapak mati apa tak mati? Dijawab sama dia, ya tidak mati lah Ustaz, tinggalkan, saya bilang. Ada kondisi terjepit. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kita anggap kondisi terjepit itu sekarang ini terjepit kita nih. Kalau kita sekarang terjepit dalam jepitan global Yahudi, betul, maka kita harus melawan itu. Tapi yang kita lawan harus Yahudi Pak, bukan Muslim. Ini poin penting kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin yang tadi kita sampaikan adalah jangan dengan perbuatan yang sederhana tersebut kita justru menghalalkan kemungkaran. Kita harus mencegah. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kemungkaran itu terjadi di tengah keluarga kita, yang oleh sebagian orang menutupi kemungkaran itu, dan ada sebagian orang mencari dalil untuk membenarkan kemungkaran itu hanya ingin diri dia selamat. Boleh apa tak boleh? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Apapun kemungkaran yang kita lakukan, tidak ada dalil untuk membenarkan, kecuali, ini kita ambil contoh dalam Islam, tapi ya saya bahas dalam Islam. Ada orang menjaga kehormatan diri dia, menjaga diri dia dari maling, tak sengaja maling itu mati, terbunuh sama dia. Dosakah dia? Tidak berdosa. Kenapa? Karena dia menjaga diri dia. Tapi ada tapinya, jangan seutuhnya dibawa dalam undang-undang, tergantung pada tempat masing-masing. Ada yang juga sejalan dengan agama, ada yang bertolak belakang. Dalam konteks itu, apakah membunuh hukumnya halal? Tidak. Tapi kalau tak sengaja terbunuh, orang tersebut tidak bersalah dalam agama. Bisa dipahami Pak ya? Bapak Ibu sedang jalan, tiba-tiba datang begal. Tiba-tiba Bapak karena dikeroyok oleh begal, ambil pisau, karena bawa pisau, tak sengaja orang tersebut mati. Artinya Bapak Ibu jaga diri. Apa hukum menjaga kehormatan? Apa hukum menjaga harta? Apa hukum menjaga diri? Wajib. Ini poin yang dimaklumkan, poin yang dimaklumkan. Di belakang daripada itu, dalam posisi yang terbuka, yang terlepas, kita haram membunuh manusia. Al-qatlu bil qatli. Kalau Anda membunuh, maka Anda harus dibunuh dalam agama. Makanya ini yang disebut dengan qisas. Wal hurumatu qisas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Kalau kita diberikan umur yang panjang dan kita ketemu lagi, kita lanjutkan pada poin pemahaman tersebut. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk bisa istiqamah dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan berbagai macam cara yang kita semua punya cara masing-masing untuk mencegahnya. Bapak Ibu, saya mengajak, jangan sendiri-sendiri. Cegahlah kemungkaran itu dengan bersama. Insya Allah kalau bersama kita kuat Pak. Kalau sendiri-sendiri, jadi nyuruh orang lain mati itu namanya Pak. Jadi lemah kita kalau sendiri. Tapi kalau kita kuat bersama, insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.